Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Oke, kita masuk ke materi manajemen risiko pertemuan ke-11 tentang premi asuransi ya. Sebelum-sebelumnya kita sudah mempelajari pengelolaan bisnis asuransi, kemudian kita langsung ke premi asuransi. Nanti akan berkenaan dengan masalah asuransi perhubungan laut ya, terutama yang berkaitan dengan laut. Ya. Baik, malam ini akan membahas materinya banyak memang, akan membahas tentang premi asuransi, mulai pengertiannya, fungsi premi asuransi, aktuari dan penentuan tarif, kemudian komponen premi asuransi, jenis tarif asuransi, dan macam barang yang diasuransikan, dan pengembalian premi. Ini yang akan dibahas malam hari ini. Mudah-mudahan waktunya cukup ya, karena memang nanti ada sedikit hitungan di pertengahan tentang perhitungan tarif ya, tarif angkutan laut. Jadi premi asuransi ya biasa ya, yang namanya premi itu adalah, ada yang tahu premi apa tuh? Pembayaran ya. Nah, ini kita langsung ke masalah premi asuransi. Di dalam pengertian premi asuransi itu adalah pembayaran dari tertanggung kepada penanggung ya, sebagai imbalan jasa atas pengalihan resiko kepada penanggung. Dengan demikian premi asuransi akan merupakan yang pertama imbalan jasa atas jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita oleh tertanggung atau pada asuransi kerugian atau resiko ya. Nah, di dalam perhitungan pembayaran premi memang ada hitungan-hitungannya ya, kecuali kalau kita berbicara tentang masalah perhitungan pertanggungan jiwa jaminan, itu dihitung berdasarkan usia ya. Tetapi kalau masalah barang atau barang yang diasuransikan itu tergantung harga atau kualitas barang itu sendiri yang dinilai, yang dihitung. Maka dari itu ya, sebagai imbalan jasa yang akan diberikan oleh penanggung kepada tertanggung, ini adalah diakibatkan karena adanya resiko dan habis masa kontrak atau habis masa pertanggungannya. Jadi premi ini adalah pembayarannya. Kalau polis adalah bukti ya, bukti bahwa ya pemegang polis adalah sebagai apa istilahnya ikatan perjanjian MOU dengan perusahaan asuransi. Yang kedua adalah imbalan jasa atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung dengan menyediakan sejumlah uang atau benefit terhadap resiko hari tua atau kematian pada asuransi jiwa. Tina pernah nggak mendengar asuransi jiwa atau kematian? Pernah? Pernah, Pak. Nggak pernah. Pernah ikut keluarganya, bapaknya mungkin? Pernah ikut? Nggak ada yang ikut. Nggak ada yang ikut? Pernah dengar aja. Oh, pernah dengar aja. Ternyata enak ya masuk kapal asuransi kematian. Kira-kira enaknya di mana? Mendapatkan uang pertanggungan berapa kali lipat, 4 kali lipat atau 3 kali lipat tergantung daripada pertanggungan yang kita janjikan kepada pihak asuransi. Tapi kalau ya siapa sih orang yang mau mendahului ya, yang namanya tujuan asuransi itu bukan hanya untuk itu saja, tapi yang penting bisa menyelesaikan tanggungannya. Maka dari itu, ya, apabila kita bisa menyelesaikan asuransi ini, maka si tertanggung ya bisa ya menyelesaikan dengan membayar premi
habis sampai dengan habis masa kontrak. Tetapi kalau di tengah jalan terjadi hambatan pembayaran premi, nah apa yang harus dilakukan? Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan sebelum-sebelumnya, mungkin masih ingat, kira-kira pihak asuransi akan mengganti atau tidak? Tidak. Kalau seandainya pembayarannya itu ya di tengah perjalanan tidak bisa menyelesaikan sampai batas akhir, bisa nggak kira-kira uang itu akan dikembalikan kepada si tertanggung atau tetap ada di si penanggung? Tetap di penanggung, Pak. Iya. Kalau tetap di si penanggung berarti si tertanggung tidak mau mengurus ya apabila jatuh tempo ya MOU ya atau pemegang polisnya sudah jatuh tempo dengan perusahaan asuransi, yang maka penanggung akan merespon dan menyelesaikan ya penggantian sebelum habis masa kontrak. Jadi berapa yang sudah dibayarkan kepada pihak asuransi itulah yang akan dikembalikan. Bahkan sama sekali tidak ya tergantung daripada pihak asuransi sendiri. Mungkin kualitas premi yang dibayarkan ya belum sampai istilahnya itu mencapai batas waktu. Mungkin baru 1 bulan bayar, 2 bulan, 3 bulan bayar sudah berhenti total. Itu akibatnya ya si penanggung tidak bisa mengganti rugi diakibatkan karena kelalaian membayar premi pada saat itu. Ini yang pengertiannya ya. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi premi asuransi. Ya, premi adalah merupakan faktor yang sangat penting dalam asuransi, baik bagi penanggung maupun tertanggung ya atau bagi petanggung. Premi sangat penting bagi penanggung karena dengan premi yang berhasil dikumpulkan bagi para tertanggung atau yang jumlahnya cukup banyak dalam waktu-waktu yang relatif lama akan terkumpul sejumlah dana yang cukup besar sehingga dari dana tersebut perusahaan asuransi akan mampu satu mengembalikan tertanggung kepada posisi ekonomi ya seperti sebelum terjadi kerugian. Jadi ini janji daripada perusahaan asuransi akan memberikan atau mengembalikan uang yang sudah dibayarkan kepada pihak asuransi ya dengan bertambah atau dengan tambahan bonus yang diberikannya. Yang biasanya tertanggung ya sebelum melaksanakan kontrak perjanjian atau sebelum menerima polis itu sudah dijanjikan bonus yang akan diberikan apabila habis masa kontraknya. Bukan hanya simpanan kita saja yang dikembalikan, tetapi ada bunga atau bonusnya ya dari pihak asuransi. Kemudian yang kedua, menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan sedemikian rupa sehingga mampu berdiri pada posisi seperti keadaan sebelum terjadinya kerugian ya. Sedangkan bagi tertanggung premi ya juga sangat penting karena premi yang harus dibayarkan adalah merupakan unsur biaya baginya yang akan berpengaruh terhadap kegiatan tingkat konsumsinya. Karenanya, tinggi rendahnya premi pula pada umumnya akan menjadi pertimbangan utama bagi tertanggung. Apakah dia akan menutup resiko terhadap interestnya dengan asuransi atau tidak. Jadi, apa yang diberikan oleh si tertanggung ya kepada penanggung itu adalah membayar premi yang cukup lama jangka waktunya sehingga ya, akan terkumpul dana sesuai masa kontraknya, kontrak perjanjiannya. Kalau misalnya dilihat dari usia, mungkin usia 50 atau 60 sudah habis masa kontraknya. Karena perhitungannya kalau asuransi jiwa menggunakan usia ya usia. Kalau usia melebihi dari 60 malah tambah kecil ya preminya, kemudian
uang pertanggungannya juga kecil ya, dilihat dari usia. Oke, sampai sini jelas? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Aktuari dan penentuan tarif. Ya, aktuari dan penentuan tarif, pekerjaan menghitung premi. Jadi aktuari itu orang yang bekerja yang menghitung premi. Contohnya salesnya apabila mendapatkan nasabah atau polis, dia akan menghitung berapa premi yang akan dibayarkan. Jadi ini adalah merupakan fungsi yang sangat penting sekali, maka pada setiap perusahaan asuransi tentu ada bagian yang khusus menangani pekerjaan ini. Bagi bagian atau orang yang berfungsi mengerjakan tugas ini adalah aktuaria atau aktuaris. Dia disebut aktuaria. Aktuaris ya. Ini untuk pengetahuan, mungkin nanti ada sales datang kepada kalian untuk menawarkan premi asuransinya, kemudian itulah yang disebut aktuaria. Biasa kalau umumnya kan sales ya, tapi kalau bahasanya dalam asuransi ini aktuari. Jadi pekerjaan penentu ya, penentuan tarif premi asuransi adalah berkisar antara value judgment kemudian dengan risk scientific ya, scientific. Artinya misalnya pada asuransi angkutan laut ya, penentuan premi banyak didasarkan ya kepada pengalaman saja. Ya. Ini pada aturan laut, angkutan laut ya. Pembayarannya itu berdasarkan pengalaman karena dilihat dari harga barang tersebut. Barang apa saja yang akan diturunkan ya, kalau nilai harga barangnya itu melebihi dari 1 juta atau 2 juta, itu nanti akan dihitung persentasenya. Tarifnya tidak diumumkan karena ya, tidak ada standarisasi. Untuk menentukan menghitung tarif terutama berdasarkan pada pengalaman yang telah lalu, tidak ada rumus-rumus untuk menghitung, dan tarif yang terjadi adalah hasil tawar-menawar antara penanggung dan tertanggung. Sebaliknya, pada asuransi jiwa, untuk menghitung tinggi tarif dibutuhkan high scientific yang banyak menggunakan rumus-rumus matematika dan statistik. Ya. Jadi ada beberapa faktor, ya, ya, yang mempengaruhi penentuan tarif, antara lain situasi persaingan, kedua kondisi atau struktur perekonomian, yang ketiga peraturan-peraturan perundangan yang di luar pemerintah. Mari kita masuk kepada bagaimana kita kalau melihat asuransi ya kargo ya pada tahun sekarang ini. Asuransi kargo pada tahun sekarang. Ya. Nah, asuransi kargo ini adalah asuransi yang memberikan ganti rugi ya, kapal ya, kargo itu ya. Ini asuransi laut ya. Jadi kapal. Asuransi yang memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan barang dalam pengiriman lewat jalur darat, laut, maupun udara. Pernah dengar kan? Semuanya asuransi kan yang lewat laut, udara, ya, sama darat. Ini sudah terjadi ya tiap saat ya. Mungkin kalau pengiriman barang pasti ada asuransinya. Termasuk BPKB, sepeda motor, kalau kita mengurus itu ada asuransinya. Gunanya apa? Adalah apabila kita mendapatkan kecelakaan di jalan raya, kemudian kita akan mendapatkan ganti rugi kalau mau mengurusnya. Ada yang pernah mengurus asuransi kecelakaan? Julio, pernah? Padel? Padel? Julio? Bagian tuh gimana? Pernah Pak urus asuransi kecelakaan? Ya, gimana Pak? Ya, pernah nggak mengurus asuransi kecelakaan apabila mungkin tetangga atau teman atau saudara yang terjadi kecelakaannya? Ya,
mengalami kecelakaan, kemudian asuransinya diurus ke Jasara Harja. Ada yang pernah? Kalau yang pernah silahkan berbagi ya informasi bagaimana teknik Belum pelaksanaan. pernah, Pak. Belum pernah. Ada yang pernah di sini semuanya? Julio? Belum mungkin? pernah, Pak. Belum, Pak. Yang sudah pernah siapa? Bisa cerita? Saya dulu cuma pernah bikin laporannya aja, Pak. Oh, Puspa pernah ya? Baca di Tapi koran? laporannya aja. Ya coba silahkan Nggak pernah Pak, disampaikan. ribet. Silahkan disampaikan. Biar kita tahu. Ya. Laporannya aja, Pak. Kejadian Tapi kecelakaannya nggak itu dapat seperti hasil. apa. Ya, Pak. Tidak dapat hasil. Hanya laporan saja. Kalau untuk hasilnya saya kurang tahu karena antara perusahaan sama Jasara Harjanya, Pak. Saya bagian laporannya aja. Oh. Seharusnya kalau kita urus ya, itu bisa mendapatkan ganti rugi kecelakaan tersebut ya. Karena apa? Sesuai dengan ketentuan ya dari DLAJR ya, biasanya yang terutama pada saat pengurusan pajak kendaraan itu ada asuransinya, dan bukti asuransi itu jangan hilang, kita bawa ya, kita bawa, kemudian apabila mengalami kecelakaan ya itu bisa diurus dengan catatan harus ada surat keterangan dari kepolisian, mungkin dari yang lain-lain sebagai persyaratannya. Sebenarnya tidak susah ya, tidak susah untuk mengurus itu, tetapi banyak orang-orang yang tidak mau mengurus ya, mungkin karena malas atau lain sebagainya, atau mungkin karena ruwetnya. Padahal nggak ruwet kalau mau dilaksanakan pengurusan. Karena memang setiap ada kecelakaan itu sudah harus ya. Maka dari itu kalau tidak diurus ya keuntungan bagi ya pihak ini Jasara Harja ya. Jadi keuntungan bagi pihak Jasara Harja karena setiap orang yang mengalami kecelakaan ya, individual maupun tabrakan, itu wajib untuk mengurus ya surat-surat kecelakaan itu kepada Jasara Harja, sehingga nanti akan mendapatkan ganti rugi sebagai imbalan asuransi kepada yang mengalami kecelakaan tersebut. Ya, kalau sudah bisa mengalami bisa disampaikan nanti ya. Ya, kalau memang ini memang ada, memang dalam prosesnya ada ya. Jadi harus dilaksanakan pengurusan kepada kantor bagian kepengurusan ya. Jasara Harja ya, Jasara Harja ya, biasanya yang berkaitan dengan kecelakaan asuransi. Nah, tetapi kalau di laut ya, di laut, nah kemudian di udara, ini semuanya karena pengertian asuransi kargo tersebut, maka seringkali asuransi ini disebut juga dengan asuransi pengangkutan barang. Ya. Asuransi marine cargo atau asuransi pengiriman. Nah, sehingga jenis asuransi ini cocok bagi pengusaha eksportir nasional dan internasional lewat darat, laut, dan udara. Syarat dan ketentuannya berlaku sebagai bahan pertimbangan di bawah ini merupakan rekomendasi asuransi kargo terbaik tahun 2022 menurut Liperal. Ini. Kemudian jenis asuransi kargo ini adalah asuransi darat, salah satu jenis asuransi kargo secara umum ya, produk asuransi kargo laut dan udara. Nah, untuk membedakan antara jenis asuransi kargo darat, laut, dan udara, tabel di bawah ini akan menjelaskan pengertian asuransinya. Ya, marine cargo, air cargo, dan good inland transit. Nah, ini pengertiannya adalah polis asuransi kargo yang memberikan jaminan atas risiko pengiriman pada jalur air seperti laut, sungai, dan danau. Nah, apabila terjadi resiko di perjalanan, ini akan
asuransi akan mengganti ya sebagai jaminan daripada barang dan jasa yang diasuransikan. Ya ini ya. Kemudian kalau air kargo, polis asuransi kargo yang memberikan jaminan atas risiko pengiriman melalui jalur udara. Sedangkan polis asuransi kargo yang memberikan jaminan atas risiko pengiriman melalui jalur darat. Nah, kalau ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau seandainya Pak asuransi kargo melalui udara, kemudian pesawat udaranya hilang? Kira-kira seperti apa prosesnya? Ada yang bisa jawab? Apakah ketentuannya sesuai dengan apa yang diuruskan? Karena pesawatnya hilang, tidak ketemu, barangnya sudah tidak ada juga. Puspa, bisa menjawab, Puspa? Tidak? Monggo. Kalau kita melihat di dalam asuransi pesawat udara, apabila hilang kontak kemudian tidak sampai ke tempat tujuan, kan di darat ada manifestnya, ya, ada bukti-bukti asuransinya, ya, bisa disampaikan kepada yang bersangkutan yang berkaitan dengan barang tersebut. Ini bisa, ya. Nanti yang mengurus adalah orang asuransi sendiri karena memang ya pesawat udaranya hilang kontak dan tidak sampai ke tempat tujuan. Tapi buktinya dari manifest yang ada kemudian baru dilaporkan kepada yang bersangkutan. Jelas sampai sini? Oke, kita lanjut. Kemudian yang berikutnya ya, untuk pengertiannya sudah jelas semua. Kita lanjut ke materi berikutnya. Selain itu, ada dua jenis polis asuransi pengangkutan yaitu New Marine Police Form ya atau yang disebut NMPF ya, yang digunakan untuk pengangkutan agar negara antar negara atau ekspor dan impor. Nah, kalau ekspor dan impor tidak ada asuransinya, berarti kalau terjadi kerusakan, kemudian terjadi kehilangan dan lain sebagainya, ini adalah resiko bagi pemilik barang. Maka dari itu setiap barang yang masuk lewat laut, udara maupun darat itu wajib ya, tergantung pemilik barangnya, wajib diasuransikan. Ya, tujuannya apa? Supaya aman di perjalanan ya. Maksudnya aman itu dapat pengganti apabila tidak nyampe, apabila ada kerusakan bisa diklaim ya. Bisa ada klaim nanti apabila ada kerusakan atau ada kehilangan dan lain sebagainya. Apakah ada kehilangan apabila kita mengasuransikan suatu barang di laut contohnya ya, di laut? Adakah pernah hilang kira-kira? Dan hilangnya kemana di laut ini? Kak Gianto, gimana jawabnya? Udah. Ya, halo, gimana? Kira-kira seperti apa? Apabila ya barang yang sudah diasuransikan tiba-tiba hilang di perjalanan, apa yang harus dilakukan pemilik barang maupun pihak asuransi? Melaporkan, Pak, ke Melaporkan pihak kehilangan. Kok bisa hilang ya kalau kita di laut? Di laut kok bisa hilang ya? Diakibatkan apa? Apakah jatuh di laut atau bagaimana? mungkin di pelabuhannya, Pak. Di pelabuhannya. Iya, salah masuk kapal. Ya, kalau di pelabuhan selalu terkontrol dengan baik. Kan di data. Ya, setelah masuk kapal lengkap ya bahwa barang itu sudah ada nyampe di kapal.
Tapi kadang-kadang hilang. Banyak tikusnya di kapal itu. Gak pernah tahu ya Puspa ya, bahwa di kapal itu memang banyak tikus-tikus yang menggerogot barang-barang, terutama yang berkaitan dengan beras, makanan pokok ya, kemudian gula, biasanya terus langsung sama ABK-nya. Akhirnya merosot turun ya timbangannya. Ini bisa sering terjadi ya. Jadi di kapal itu memang banyak sekali tikus-tikus yang menggerogoti barang-barang yang sudah diasuransikan. Nah, kemudian kalau sudah barangnya nyampe ke orangnya, tapi ya tidak melihat bahwa barang itu sudah berkurang timbangannya. Kalau 1 karung mungkin diambil 1 kilo, ya. Berasnya juga begitu. Setiap 1 karung 1 kilo, banyak banget ya. Karena berapa puluh ton yang dimasukkan di palkanya kapal tersebut. Nah ini yang rugi siapa kira-kira? Pemilik kapal pembawa pemilik barang apa rugi? Pemilik barang juga nggak tahu bahwa itu berkurang timbangannya. Ruginya pada saat sudah dijual kemudian timbangannya kok berkurang jauh banget ya itu. Udah biayanya mahal dan sebagainya. Jadi ini ya yang disebut dengan pengangkutan ya. Jadi ekspor impor ini wajib untuk mengasuransikan ya barangnya. Kemudian yang kedua, polis standar asuransi pengangkutan barang Indonesia (PSAPBI) yang digunakan untuk mengangkut nasional dalam negeri. Manfaat asuransi kargo ya. Ini adalah ada 3 jenis asuransi. Manfaat utama dari asuransi kargo darat, laut, dan udara adalah memberikan jaminan atas resiko selama pengiriman. Berikut adalah penjelasan terkait manfaat asuransi kargo darat, laut, dan udara. Pertama, manfaat marine cargo. Ya. Ini adalah jalur laut menangko yang tertulis dan klausul ya. Klausul ICC, International Consul Certificate, mulai dari A, B, dan C, atau disebabkan oleh tindakan tidak disengaja seperti kecelakaan kapal, barang jatuh ke dalam air, dan lain sejenisnya. Tadi berbicara masalah kehilangan ya, kehilangan barang atau berlusutnya barang yang diasuransikan. Sedangkan manfaat air cargo melalui jalur udara menanggung resiko yang tertulis dalam klausal ICCA atau disebabkan oleh hal tidak sengaja seperti kecelakaan dan lain sejenisnya. Sedangkan manfaat good line transit adalah kargo darat menanggung resiko yang diakibatkan oleh kerugian tidak sengaja selama proses transit kargo melalui jalur darat. Dan ini ya. Kemudian ya, perhitungan asuransi kargonya seperti apa? Perhitungan asuransi kargo adalah rates asuransi kargo untuk asuransi marine kargo udara, darat dalam menentukan harga premi asuransi pengangkutan ditentukan oleh beberapa faktor. Berikut faktor penentu rate asuransi kargo di sejumlah perusahaan asuransi umum atau kerugian sebagai dasar untuk contoh perhitungan klaim asuransi marine cargo. 1 adalah jenis barang dan kemasan. 2, alat angkut yang digunakan. 3, rute perjalanan dan jarak yang ditempuh. 4, manfaat dan jaminan ganti rugi yang dibutuhkan. Tarif dan resiko sendiri ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara tertanggung dengan perusahaan asuransi. Dalam menetapkan tarif dan risiko sendiri, pertimbangan utama adalah keuntungan bagi kedua belah pihak. Ini menghitung asuransi kargo yang meliputi alatnya, alat angkut yang digunakan apa, kemudian rute perjalanannya, juga punya, kemudian manfaat atau jaminan ganti rugi yang dibutuhkan. Jadi semuanya adalah contoh perhitungan yang akan nanti kita hitung. Tidak jelas ini?
Kemudian bagaimana prosesnya adalah sebagai berikut. Contoh biaya asuransi kargo udara, marine atau darat. Harga barang atau kos biaya ya $10.000 ya, US dollar. Ongkos pengangkutan 100 US dollar. Nilai pertanggungan ya, sum insured adalah cost plus freight ya, atau biaya atau US ini 10 100 ya. Ya 10.100. Suku premi adalah 0,15%. Dari contoh di atas, maka biaya asuransi kargo atau premi yang dibayarkan adalah, ya sudah dijelaskan itu sudah masuk, karena tadi sudah pertanyaannya adalah 10.100 kali 0,5%. 15,15%. Sampai sini jelas, Dinda, Desi, Julio? Jelas, Pak. Jelas. Jelas siapa belas? Jelas. Sudah jelas ya, harga barang dan ongkos pengangkutan itu membuat nilai pertanggungan ya. Jadi bertambahnya ya antara biaya dengan ongkos pengangkutan itu adalah sebagai patokan di pertambahan ya, bertambah kemudian dikalikan persentase. Ada yang masih bingung? Jelas, Pak. Puspa jelas, Desi? Jelas, sudah. Jelas, Pak. Kalau Bapak rubah, silakan dihitung ya. Sebagai latihan, harga barang, ya harga barangnya Bapak ganti menjadi 55.000 ya, 55.000. Sudah jelas? Sudah jelas? Ya, Pak. Ada yang belum jelas? Jelas, Pak. Untuk alat angkutnya, ya ongkos angkutnya adalah 1.000. %25. Kira-kira nasi kargo premi yang dibayar adalah berapa? Kira itu. Suku preminya tadi berapa, Pak? Putus-putus suaranya. Lupa ya. Ada yang tahu, masih ingat? 25% Desi ya, ingat Pak? berapa? Suaranya Dicatat tadi. putus-putus, Pak. 25%. Suaranya putus. 5%. 5%. 25. Nah, Berapa persen, Pak? Tapi saya dengar 25. 25. Oke, silakan. Pak, saya ketinggalan dari harga barang. Pak. Harga barang tadi berapa? Ada yang ingat? 55.000. 55.000. Oke, Murida, betul. Persentasenya masih ingat siapa? Berapa? 25%. 25%. Silakan. Jadi di angkutan darat, laut, udara itu tergantung dari harga barang dan ongkos angkutnya. Cuman persentasenya itu ditentukan dari pihak ya yang asuransinya ya. Jadi bisa menentukan persentasenya. Jadi suku premi jadi ya, suku preminya berapa. Jadi asuransi yang menentukan.
Ada yang bisa Puspa? Udah bisa? Udah selesai? Dinda udah selesai? 14.000 ya, Pak? 14.000, Pak. Yang sudah selesai silakan. Iya, Pak, 14.000. 14.000, Pak. Jadi berapa itu harga barang dengan ongkos pengangkutan? 14.000, Pak. Berapa? 14.000. 14.000. Dikalikan 25%. Dikalikan 25%. 5%. Jadi berapa? 14.000. 14.000, Pak. 14? 1.000. 1.000. 14? 1.000 dolar. Ada yang US salah, dollar. ada yang keliru. Ada yang keliru hitungnya. Apa yang sama? Sama ini, Pak. Sama ya? Iya. Nah, jadi ini adalah sebagai contoh biaya asuransi kargo udara, darat maupun laut ya, maupun udara, laut, darat ya. Ini sama perhitungannya. Nah, seandainya ada satu kasus ya, kasus studi kasusnya. Apabila ya kalian akan mengirim sepeda motor melalui kereta api dari Surabaya ke Jakarta dengan harga barang, ya, harga barangnya ya, kurang lebih 500.000 rupiah. Contoh ya harga barangnya. Terus ongkos pengangkutannya, ya, dicatat. Ini studi kasus. Ya. Udah, harga barangnya 500. Kemudian ongkos pengangkutannya 200. Berapa nilai pertanggalnya, kemudian berapa biaya asuransi kargo yang akan dibayarkan. Surabaya, Jakarta. Sepeda motor barangnya ya. Sepeda motor ya. Kan pernah nggak menitipkan barang melalui kereta api dari Surabaya ke Jakarta atau kemana? Pernah nggak? Pernahnya pakai kargo, Pak. Ya, iya pakai kargo, tapi hitungannya seperti ini. Ya. Jelasnya pakai kargo di penanganannya, tapi perhitungannya seperti ini. Karena kadang-kadang ya kalau seandainya angkutan darat, laut, udara itu tidak ada rumusnya. Kan inilah yang harus diselesaikan. Hanya dikalikan persentase daripada harga barang dengan ongkos pengangkutan. Dijumlahkan, kemudian mendapatkan dikalikan persentase baru mendapatkan premi yang harus dibayar. Jadi tidak langsung 500 sama enggak, jadi harus ya persentasenya harus dilihat dulu. Karena dengan adanya persentase, jadi kita bisa membayar asuransi preminya sekian ya. Jadi bisa 20.000, bisa 30.000 tergantung daripada harga barang dan ongkos pengangkutannya. Sampai sini jelas? Iya, Pak. Hitungannya jelas. Ada yang belum jelas? Pak Gianto, Pak Prihono, ya, Julio, Fajar, gimana? Jelas semua? Ada yang jawab? Pada menghilang. Siapa? Gimana Pak Prihono? Iya, bisa jelas nih ya? Sudah bisa? Apa masih bingung? Karena nanti kita akan terlibat ya dalam penitipan barang apabila akan menitipkan jasa sepeda motor melalui angkutan darat, udara maupun laut. Ya. Kalau seandainya terjadi, ya, kita sudah tahu bahwa teknik pelaksanaan penghitungannya sesuai dengan apa yang ada di slide ini. Ya, jadi bisa menghitung sendiri, yang penting tahu presentasinya. Tetapi kadang-kadang kita tinggal sudah tahu berapa, istilahnya sudah tahu berapa yang harus dibayarkan, tidak perlu menghitung. Yang menghitung adalah ada bagiannya, ya, bagiannya sendiri.
Yang penting kita bayar. Tetapi ya kita juga harus bisa menghitungnya agar tidak dirugikan. Kadang-kadang orang menghitung itu biasanya kalau di darat, laut, udara juga ada pengen untung. Jadi presentasinya dinaikkan. Karena dengan presentasi tersebut, dia akan mendapatkan keuntungan. Kan sama-sama untung. Ya pihak yang punya barang juga untung, ya pihak yang asuransinya juga untung. Semuanya dapat keuntungan. Jelas sampai sini? Jelas, Kita Pak. lanjut. Nah, kita Jelas, lanjut. Materinya masih banyak. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya ada klaim, ya ada klaim. Ini cara klaim asuransi kargo. Ya, dalam melakukan klaim asuransi kargo pada dasarnya tidaklah sulit. Hanya saja membutuhkan kelengkapan dokumen yang cukup detail. Berikut langkah-langkah klaim asuransi kargo yang bisa diikuti. Yang pertama adalah segera laporkan kerugian pada pihak perusahaan asuransi. Kalau kita ada klaim, ya mungkin di perjalanan tiba-tiba ada kerusakan barangnya, mungkin ada kehilangan barangnya, bisa diklaim. Ya. Kemudian yang kedua, segera melakukan tuntutan resmi kepada pihak ketiga atau yang bertanggung jawab atas kerugian kargo. Jika ada, ya jika ada. Dan yang ketiga, pihak asuransi akan melakukan survei di lokasi penyimpanan kargo. Kemudian yang keempat, jika disetujui, proses klaim akan segera dilakukan. Dengan dokumen penunjang klaim harus lengkap dan semuanya harus sesuai dengan apa yang diberikan oleh pihak asuransi, harus dilengkapi. Kalau tidak melengkapi berarti tidak sesuai prosedurnya, tidak dilayani oleh pihak asuransi. Ini cara klaimnya, ya, cara klaimnya. Ya, bagaimana kalau kita sudah melaksanakan klaim, kemudian prosesnya lama, mungkin ada kekurangan daripada yang lain. Maka dari itu, ya tanyakan langsung kepada yang berkepentingan atau yang mempunyai wewenang, terutama dalam asuransi, apa saja yang harus disiapkan, kemudian ya dilengkapi. Ya, kalau lengkap, pasti akan dilayani. Kadang-kadang berapa kali kita datang, oh ini salah, itu salah, kurang ini, kurang itu hal yang biasa. Ya. Sebenarnya tidak dipersulit, yang jelas untuk ya mengumpulkan dokumen-dokumen resmi yang dimiliki oleh pemilik barang pada saat akan klaim itu harus dilengkapi. Jadi klaim asuransi kargo ini memang seperti ini ya, alurnya seperti ini. Yang jelas ya pada saat akan melaksanakan klaim segera melaporkan kepada pihak asuransi. Contohnya pada saat barang sudah turun kemudian tiba-tiba ada kerusakan atau ada yang kehilangan, itu segera klaim, laporkan segera biar langsung ditangani. Jangan sampai sudah turun kita diam saja, tahu-tahu sampai di rumah loh, kok hilang ininya kan gitu. Pada saat no claim tidak bisa dilayani karena prosesnya ada waktu lama. Jadi jangka waktu lama. Pada saat itu juga seharusnya yang bisa dilaporkan klaim. Kalau menunggu waktu yang lama, itu kadang-kadang kepercayaan dari pihak asuransi sendiri ya tidak bisa dipercaya lagi. Karena semuanya kalau mau klaim harus sesuai yang ada di tempat. Jangan diambil dulu kalau ada klaim barangnya, tetap aja di situ. Ya, nanti akan disurvei pihak asuransi. Kalau pada saat klaim barangnya sudah dibuat di rumah, kemudian kita klaim, yaitu tidak dilayani oleh pihak asuransi. Sampai sini jelas ya? Jelas. Desi, sudah. Puspa, jelas semuanya? Jelas? Jelas, Pak. Yang jelas cara Jelas, penghitungan Pak. dalam penghitungan kargonya harus benar-benar bisa ya. Kecuali nanti pada saat menghitung asuransi jiwa, pertanggungan, kemudian cara menghitung perhitungan beasiswa dan lain sebagainya itu lain lagi. Oke, jelas semuanya? Waktunya sudah habis.
Ya, nanti bisa dilanjutkan ya untuk pertemuan, tinggal 1 kali pertemuan lagi, mungkin ketemu pada hari apa lagi ya nggak tahu. Kira-kira hari apa? Ada yang tahu? Berapa kali pertemuan lagi? Sampai tanggal 27 selesai materi pelajaran, 27 udah mulai UAS ya. Udah ada informasi belum? Puspa, Dinda, UAS. Sudah, Belum, Pak. Pak. Belum. Iya Belum sudah. ada, Pak. Belum, Pak. Bagian itu udah dapat informasi dari kampus? Belum? Soalnya Bapak sudah siap membuat ini soal ya. Soalnya tetap ya masalah asuransi ya. Kemudian tidak akan sulit karena pilihan ya. Pilihan tidak ada jawab apa isian tidak ada. Yang ada adalah pilihan ya. Tinggal ngitung aja, ngitung A B C D E ya. Mana yang benar? Ya Puspa ya. Iya, Pak. Oke, sampai sini cukup. Bagian cukup ya, jelas ya. Jelas, Pak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada kekurangan dan ada salah kata. Ya, sekali lagi ya, belajar yang rajin agar nanti UAS dapat nilai yang baik. Ya. Seperti biasa, mari kita tutup dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat malam. Malam, Pak. Oke, selamat malam semuanya.